salah. Ya, saya mohon maaf. Rabu kemarin saya tidak hadir karena mengikuti raker kantor, dan hari Sabtunya berangkat lagi. Kemudian sekarang hasilnya tinggal batuk, pilek, demam. Alhamdulillah demamnya sudah sembuh, tinggal flu-nya. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu eksis dalam kegiatan kita sehari-hari. Marilah sama-sama kita buka pengajian ini dengan membaca surah Al-Fatihah. Ala hadirinnya walikulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabi sayyidil lahum Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 Allahumma ya rabbal alamin. Selanjutnya saya serahkan kepada Ustaz Tasar. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi man ittaba'a ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Al-ayah. Sadaqallahul 'azim wa balagha rasuluhu an-nabiyul habibul karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji serta syukur sama-sama kita haturkan kehadiran Ilahi Rabbi atas segala nikmat karunia yang masih sampai dengan saat ini kita rasakan. Di antara nikmat-nikmat yang paling besar yang kita rasakan adalah nikmat sehat walafiat, nikmat Islam, dan juga nikmat iman. Dengan nikmat-nikmat tersebut, alhamdulillah, kaki kita dikuatkan oleh Allah jalan ke majelis ilmu. Alhamdulillah, sehat tapi nggak dikasih iman. Kira-kira sampai nggak majelis ilmu? Nggak sampai. Ya, sakit tapi dikasih iman. Kalau pilek doang mungkin berangkat dah. Apalagi kalau udah sakit pilek nggak dikasih iman, waduh boleh bilang tergolong corona, gitu ya. Jadi alhamdulillah kita pada sehat, dikasih sehat oleh Allah, dan juga dikasih keimanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena gini Ibu, hadirin yang dirahmati Allah. Oh mohon maaf nih Bu Haji Siswati yang dirahmati Allah yang saya muliakan, Bu Dede dan para ibu-ibu calon haji, jamaah majelis taklim al-hijrah yang dimuliakan Allah. Jadi tadi ngomong apa lupa itu. Alhamdulillah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ini
keimanan. Yang iman itu kemarin kata Jibari apa? Kalau manusia apa imannya? La Yazidu wa yanqusu. Iman lo ingetin bu, biasa ujiannya kayak tahun. Jadi iman manusia itu yazidu wa yanqus. Kadang naik, kadang juga turun. Kapan iman itu naik dan kapan iman itu turun, gitu ya. Nah, salah satu cara kita untuk senantiasa menaikkan iman, kalau imun kita naik minum vitamin, gitu ya, olahraga, apalagi banyak dah, senam dan lain-lain itu naikin imun. Tapi bagaimana cara kita menaikkan iman? Adalah dengan senantiasa datang dan duduk di majelis ilmu. Ya, alhamdulillah berarti ibu-ibu yang hari ini hadir di majelis ilmu, Allah kasih kekuatan. Amin. Mudah-mudahan imannya semakin naik. Amin. Dan untuk mempertahankan supaya imannya gak turun lagi, minggu depan datang lagi. Jadi majelis ilmu banyak bu, bukan di sini doang. Kan emang di mana-mana ibu-ibu paling demen emang ngaji, ya men. Kalau ibu-ibu nggak demen sama ngaji, itu perlu dipertanyakan ke ibu-ibuannya. Lah ya itu ya. Malam Jumat ada pengajian, hari Jumat ada pengajian, hari Minggu ada pengajian, hari Senin sabar hari, setiap hari ada. Nah, tapi kalau ibu-ibu nggak demen ke pengajian, harus dipertanyakan ke ibu-ibuannya. Artinya apa? Ibu-ibu itu harus senantiasa belajar, ya, harus senantiasa belajar. Untuk apa? Karena al-ummu kata Rasulullah madrasatul ula. Ibu itu adalah sekolah, madrasah itu artinya sekolah. Al-ula yang pertama. Jadi sebelum itu anak kita masuk ke sekolah, maka pendidikan pertamanya adalah ibunya. Dan bahkan seorang ibu itu akan terus menjadi pendidik anaknya sampai dia tutup usia. Itu seorang ibu. Makanya jangan heran kalau anak itu gak berbakti kepada orang tua, karena tidak pernah kita orang tua mendidik anak. Tidak pernah kita mendidik anak. Orang tua kita udah ngajarin kita bagaimana caranya mendidik anak. Ada sebagian yang kita ikuti, ada juga yang kita nggak ikutin. Tapi yang harus kita ikuti adalah bagaimana Rasulullah SAW dan keluarganya, istri-istrinya mendidik anak-anak. Makanya insya Allah saya akan bawakan panduan kitab Uqudul Jain fi bayani huquqiz zawjain. Kitab ini namanya Uqudul Jain. Namanya Uqudul Jain. Boleh ditulis kitab Uqudul Jain. Sekarang kalau mau cari terjemahannya banyak di Google, Kitab Uqud pakai ain, tapi kalau dalam bahasa Indonesia nggak ada ain ya. Tulis saja Uqudu pakai ki, Uqudul Lujain. Uqudul Lujain. Kitab Uqudul Lujain membahas tentang hak-hak suami dan istri. Membahas tentang hak
dan kewajiban suami istri. Kitab namanya Kitab Uqudul Jain, membahas tentang hak dan kewajiban suami istri. Insya Allah menarik nih, mudah-mudahan setahun kelar. Amin. Ya, mudah-mudahan. Banyak tuh ini, banyak ini. Emang ya nggak sampai ratusan halaman, cuman 22 halaman. 22 halaman. Cuman masalahnya dah. Iya. Kita ketemu 2 minggu sekali dan ini bahasa Arab semuanya. Ini bahasa Arab semuanya. Jadi saya huruf kotak, huruf gundul. Nanti saya akan artikan sedikit-sedikit saya artiin. Nanti saya terjemahin, saya jelasin. Insya Allah panduan ini sih sebetulnya, ini kalau di pesantren dulu saya belajarnya kalau udah akhir-akhir tahun mau lulus, ya biasanya ini kalau udah mau lulus, jadi tahu nih nanti kalau udah keluar mau dia kawin udah siap karena sudah belajar Uqudul Jain. Ini berkaitan tentang hak dan kewajiban dalam berumah tangga. Apa sih hak istri kepada suami? Apa sih hak suami kepada istri? Apa kewajiban suami kepada istri? Apa kewajiban istri kepada suami? Nanti dibahas di dalam kitab ini. Tapi kembali lagi tadi kepada iman. Iman itu manusia itu sifatnya berubah-ubah, fleksibel, tergantung keadaan kondisinya. Ya, kalau dia imannya naik, ya, maka manusia itu cenderung dia akan berbuat kebaikan, banyak ibadahnya. Kalau lagi turun, waduh, itu setan jadi temannya. Iya, setan jadi temannya. Kalau boleh diceritain bagaimana perempuan ini nggak terjadi pada zaman sahabat, tapi terjadi zaman sekarang. Di zaman sekarang ini saya ada satu perempuan, ya, dia istri daripada seorang Habib, masih ada sekarang. Dan beliau itu bercerita bagaimana perempuan-perempuan bukan di Indonesia, tapi di Tarim, tahu Tarim? Hadramaut, Yaman. Yang di sana perempuan-perempuan itu tidak pernah menampakkan wajahnya. Jadi kalau perempuan sono nih, itu kalau lewat nggak mau sendirian, harus ditemenin sama mahramnya, harus ditemenin sama suaminya, pokoknya jarang banget ada perempuan di sana yang keluar siang hari ketika waktu masih terang. Itu sampai segitunya. Iya, yang nggak keluar malam juga. Cuma buku-buku malam. Maksudnya apa? Perempuan sana menyerahkan semua urusan dunianya kepada suami, dan juga menyerahkan urusan-urusan akhiratnya kepada suami. Makanya suami dituntut untuk pintar ngajarin istrinya. Makanya ibu sebetulnya kewajiban yang mengajarkan ibu-ibu semuanya ini adalah suami. Selagi suami kita bisa, minta ajarin sama suami, minta ajarin. Kalau ini namanya pintu darurat. Pintu darurat, ya udah suaminya nggak bisa, bininya nggak mau ngaji, udah cakep dah, udah cakep. Makanya, iya, kewajiban mengajarkan seorang istri adalah suaminya. Yang pertama, ya. Kemudian, kalau suaminya nggak bisa, maka suami berkewajiban
mengizinkan istrinya untuk belajar keluar. Tapi ada urutannya. Ya, ada urutannya. Kalau bisa yang pertama ngajarin itu adalah mahramnya. Mahram, ya, sama-sama perempuan atau saudara yang mahram. Ini kalau nggak ada juga, maka boleh, ya, boleh seorang laki-laki mengajarkan perempuan dengan syarat tidak boleh berkhalwat. Ya, apa itu berkhalwat? Berkhalwat itu berdua-duaan. Nggak boleh. Nah, kalau rame begini, makfu'an tuh. Dan nggak boleh juga deket-deketan. Ya, nggak boleh deket-dekatan, berduaan. Ya, kalau saya sendiri begitu kan yang ngajar satu. Nah, kan jadi pertanyaan, ya itu ngapain itu dia berdua? Ya, lipat. Nah ini, makanya itu tadi harus diperhatikan, ya Bu ya, harus diperhatikan. Seorang perempuan itu benar-benar hati-hati, Masya Allah. Bahkan satu cerita ini kalau kita belum sampai taraf ini. Ini si perempuan ini cerita, saya pernah sholat berjamaah dengan perempuan di tali. Kebetulan ya, saya itu masuk tahu ya, ketinggalan. Ya, ketika itu sholat maghrib dan saya ketinggalan 1 rakaat, sehingga ya kan, saya masuk dan setelah saya masuk, selesai salam, tiba-tiba dari belakang ada yang nepuk punggung saya. Tiba-tiba dia bilang, maukah kamu sholat sama saya? Padahal ini perempuan habis sholat juga. Ini perempuan habis sholat. Kita sholat lagi, sholat maghrib lagi. Kemudian setelah selesai sholat lagi, ditanya, kenapa kamu sholat lagi? Karena saya sampai dengan saat ini saya tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Ini perempuan, saya tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah, dan saya tidak mau dan tidak pernah ya sholat tidak di belakang imam. Masya Allah. Ini seorang perempuan. Jadi setahu kita mah perempuan ya tidak ada kewajiban untuk berjamaah. Padahal hadis tentang sholat berjamaah itu bukan untuk laki-laki doang, Bu. Ya. As-sholatul jama'atu khairun min sholatil fardi bi 27 darajah. Tapi ada lagi hadis perempuan lebih baik di rumah nanti ya, belum selesai. Tenang aja bayi saya lain. Ya enak bagi diri ya, dekat rumahnya masjid. Enak ya, punya malah ada ya. Ntar dulu ya, sabar. Nah, begini, perempuan itu dalam konteks hadis tadi, sholat jamaah lebih baik daripada sholat sendirian. Itu bandingan pahalanya, kebaikannya 27 derajat. Kita ngajarin tuh sama anak kita. Dan kita ngasih tahu tuh ke anak kita. Tapi seakan-akan itu hadis itu untuk laki-laki doang. Perempuan nggak dapat. Padahal hadis itu tidak berkata untuk laki-laki doang, tetapi hadis itu juga berlaku baik itu laki-laki ataupun perempuan. Nah, makanya perempuan-perempuan yang salehah itu juga mengamalkan ya apa yang menjadi sebuah keutamaan daripada sunnah-sunnah dari Rasulullah SAW. Salah satunya berjamaah tadi. Di rumah lebih baik di rumah. Kata Rasulullah, di pojok rumah kalian perempuan bersalatnya. Nah, tapi bukan berarti Rasulullah itu tidak atau melarang perempuan sholat berjamaah. Tetap pahala yang
pahala yang didapatkan perempuan sama dengan yang didapatkan laki-laki. Tetapi ya, laki-laki ada kesunahan untuk sholat berjamaah di masjid, sedangkan perempuan tidak ada kesunahan, ya, tidak ada kesunahan, dan sunnahnya itu berada di dalam rumah. Ya, Bu, ya. Nah, jadi sunnah laki-laki di mana? Di masjid atau di musola. Perempuan sunnahnya di rumah. Artinya boleh nggak perempuan sholat jamaah di masjid? Boleh. Tidak ada larangan. Ya. Jadi jangan kita pakai dalil sendiri. Kata Ustaz, nggak boleh sholat jamaah di masjid. Ya gue juga nggak mau dong sholat jamaah di rumah gitu, sholat sendiri. Artinya dia berpendapat bahwa tidak bolehnya perempuan sholat jamaah atau tidak sunnahnya perempuan sholat berjamaah di masjid. Itu perempuan mengatakan bahwa sholat sendiri di rumah tidak apa-apa. Iya nggak apa-apa sih sebetulnya, tapi keutamaan berjamaahnya tetap. Ya, makanya nih, Masya Allah. Makanya kalau punya anak perempuan atau saudara perempuan, ajak sholat jamaah. Karena keutamaan itu sayang Bu. Laki-laki mesti jalan dulu ke masjid. Perempuan cukup di rumah ngampar sejadah, ayo bareng-bareng. Itu selain ya Bu ya, kalau punya anak perempuan, selain kita mengingatkan, mengajarkan anak kita untuk sholat, ya, itu juga menjaga kualitas ibadah anak kita, ngajarin ibadah yang benar sama anak kita. Begitu. Ya, kan kita mah ya belajar dikit-dikit, yang nggak tiba-tiba, pelan-pelan, neng, jamaah, yuk, mama, yuk, gitu, ajakin pelan-pelan di rumah aja. Tapi kalau misalnya di masjid menyediakan, silahkan, tetap dapat pahala jamaahnya, tapi pahala atau kebaikan, keutamaan sholat di rumahnya nggak dapat. Gitu ya Bu ya. Nah, lebih bagus perempuan itu sholat di rumahnya masing-masing. Tapi beda halnya kalau sholat Aid. Ya, beda halnya sholat Aid. Nah, sholat Aid itu begini Bu. Perempuan itu cukup ngikut sholatnya doang. Iya. Jadi khutbahnya pulang. Iya. Nyiapin lontong. Enggak, memang begitu. Memang begitu. Ya berarti rajin. Enggak apa-apa. Kalau perempuan, kalau laki-laki sampai selesai. Begitu. Ya besok jangan langsung begitu. Ntar saya disalahin lagi. Langsung mengajar. Terus saya jadi tapi itu diajarkan oleh Rasulullah. Ya. Nah, yang di sini kan ada itu ya majelis ya. Nah, itu nggak apa-apa. Adanya perempuan misah dengan laki-laki. Tapi kalau di masjid menyediakan nggak apa-apa. Gitu. Makanya sekarang banyak bisa diakalin sama sater, sama pembatas. Ya itu bisa, atau laki-laki di bawah, perempuan di atas. Yang begitu ya biasanya, laki-laki di bawah, perempuan di atas. Kadang laki-laki di atas, perempuan di bawah. Nah, ini paham aja langsung. Begitu. Jadi tetap Bu, sentuhan dengan ajnabi perempuan ini. Makanya kan perempuan mah gampang banget masuk surga. Gampang ini? Gampang, betul ya. Itu kata Rasul apa? Ainal mar'ata, sesungguhnya perempuan itu idza sholat khamsaha, kalau perempuan itu udah menunaikan sholat 5 waktu, ya, wa shomat syahroha, dan dia puasa pada bulan Ramadan, nggak pernah ninggalin kecuali halangan. Kemudian dia pergi haji, dia zakat, ya pokoknya dia ngelakuin yang wajib. Dan yang terakhir, wa tuti'u zawjaha, menaati, mematuhi suaminya,
dakhalat al-jannata, maka dia akan masuk ke dalam surga dari pintu yang mana aja. Masya Allah. Mau dari pintu yang mana tuh perempuan mau masuk surga? Katanya banyak perempuan masuk neraka. Ya betul, banyak perempuan masuk neraka. Banyak. Banyak juga yang masuk surga. Iya. Gitu. Ya jangan kita berpikir wah perempuan masuk neraka banyak, tapi banyak juga yang masuk surga. Ya kita pikirnya yang surganya aja, Iya. jangan yang nerakanya. Kita udah tahu nih pekerjaan perbuatan neraka itu udah tahu, betul nggak Bu? Ya. Ngomongin orang perbuatan nerakanya dikerjain. Kalau masih ngerjain berarti kita pengen masuk neraka. Kita pengen masuk surga, tapi kita menusuri jalannya jalan orang yang masuk ke dalam neraka. Pengen masuk surga nih, pengen ke Tanah Abang, ya kan? Tapi kita jalannya ke mana? Misalnya ke mana? Ke Tangerang, nyampe nggak ke Tanah Abang? Nggak sampai. Kalau kita mau ke Tanah Abang, ya jalurnya jalur ke Tanah Abang. Kita udah tahu nih jalur ke Tanah Abang, tapi kita emang rada dablek gitu kan. Jalannya ke Tangerang, lah di Tangerang. Padahal kita tahu ke Tangerang, nggak akan sampai ke Tanah Abang. Nah kita pengen ke surga. Jalan-jalan yang ke surga apa aja? Itu tadi perempuan tuh itu doang. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, pergi haji. Ya pokoknya itu yang ditulis dalam hadisnya 2 doang. Sholat dan puasa. Ya, karena yang lainnya itu tanggungan suami. Yang ditulis dalam hadis itu sholat dan puasa. Yang maksudnya kewajiban sendiri gitu ya. Nah, dan yang ketiga tadi itu taat kepada suami, masuk surga. Nah, tapi kan yang lain-lainnya ada ghibah, fitnah, ya perempuan banyak. Ya kan? Bukan perempuan doang, laki-laki sama. Ustaz, kan kalau ngaji Jumat nih ya, itu suami kan buat teman mulu. Dia kadang jalan aja gitu. Apa kata suami dia sekarang udah jalan aja, bisa jalan aja gitu. Malas lama lo ngaji Jumat. Gimana tuh salah nggak? Oh gitu. Ibu nggak mau ngaji Jumat? Masa mau ngaji? Mau ngaji? Ya tapi bapaknya tiap Jumat tuh bawa tamu. Bawa apa? Tamu? Oh gitu. Saya kan mau beli nasi padang, kita jalan aja udah siang. Oh begitu. Apa beli nasi dulu apa langsung jalan gitu? Nah, Nasi dulu. Ada jalan aja udah siang. kelarin dulu urusan suami. Oh, ya. Kelarin dulu urusan suami, baru urusan kita. Begitu. Jadi lepas lah dong kemarin. Apanya? Tapi nggak lepas lah dong. Hapus. Nah, iya. Makanya kan Dulu ya. kalau suaminya suami yang baik, suami yang soleh, maka dia memaklumi istrinya. Dia ngomong, artinya gini, saya mau ngaji, gitu kan? Apa kira-kira yang perlu saya bantu gitu? Itu kan baik. Sisi lainnya gitu, maksudnya perlu dibantu apa nih sebelum saya berangkat? Jadi kelarin dulu urusan suami, ya kan? Makanan udah ada, gitu misalnya. Udah selesai saya pengajian. Tapi kalau makanan belum ada, ya kan rumah masih berantakan, kita udah mau ngaji aja, gitu kan? Itu udah rapi. Nah itu beda urusan. Ya intinya kita selesaikan dulu urusan suami kita, baru kita urusan diri kita. Gitu ya Bu ya. Itu makanya gampang sih sebetulnya perempuan masuk surganya. Nah kalau laki-laki Ibu, laki-laki masuk surga itu bisa ditarikan sama istrinya masuk neraka. Jadi kalau laki-laki masuk surga sendirian nggak bisa, harus ngajak istri dan anaknya. Itu laki-laki. Ya, tapi kalau perempuan masuk surga sendirian bisa. Suaminya belum taat, suaminya masih hobi maksiat ya. Saya bilang hobi maksiat ya, nggak apa-apa. Suaminya belum mau ibadah, ya kan? Kita cuma ngingetin, nggak ada kewajiban kita untuk ngomel-ngomel gitu, nyuruh-nyuruh, ingetin aja, mau sholat, belum sholat gitu, udah gitu aja, jangan sampai ngomel-ngomel.
Ya, gitu. Tadi kewajiban suami itu ngajak istri. Kalau istrinya belum taat, maka suami punya kewajiban. Kalau suaminya belum taat, maka maka dia nggak punya kewajiban. Itu bedanya suami dengan istri. Makanya kalau suami ini masuk surga ujuk-ujuk itu sendirian. Memang betul ketika nanti kita di hari kiamat di padang mahsyar itu kan, yauma yafirrul mar'u min akhihi. Hari itu manusia yafirru, kabur, lari, min akhihi, dari saudaranya. Ya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi, dan dari emaknya, dari bapaknya lari. Wa sahibatihi wa bani, dan dari istrinya atau suaminya, dan dari anak-anaknya. Ya, likulli imri'in yauma idzin sya'nu yughni. Semuanya ketika itu sya'nu yughni, dia sibuk ngurusin dirinya sendiri. Ya, ngurusin dirinya sendiri itu nanti di hari kiamat. Enggak ngurusin suami, enggak ngurusin istri. Tetapi beda ketika nanti dihisab, ya, dihisab. Wah, ini suaminya amalnya soleh, ya, ahli ibadah, tiba-tiba masuk, silahkan masuk ke dalam surganya Allah. Tiba-tiba istrinya manggil, saya nggak bisa begitu. Dulu itu suami saya nggak pernah ngingetin saya ibadah, saya nggak pakai kerudung, nggak pernah diomelin, saya ngumbar aurat nggak pernah dimarahin, nggak pernah diingetin, sholat dia sendiri aja jalan ke masjid, ya kan? Saya nggak pernah diingetin, anak-anak nggak pernah diingetin. Saya menuntut lah sama suami saya. Ya kan enak bener, masa dia masuk surga saya sendirian di neraka sama anak-anak. Ya begitu bahasanya. Ya. Makanya suami yang kayak begitu bisa ditarik sama istrinya ke dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Dan beda halnya dengan istri. Istri masuk surga, ya kan? Ya udah masuk surga aja. Suami nggak bisa nuntut, nggak bisa. Lu kemana aja, bini lu ngaji, lu main mancing mulu kan gitu. Ya, bini lu temen ke majelis taklim, lu di pangkalan mulu gitu. Nah, suami nggak bisa mengambil hak tadi kepada istri. Makanya kan suami istri itu dulu ketika ijab qabul, ya, ijab qabul ibu-ibu semuanya itu kan istilahnya dipinang, ya kan, dibeli, bahasa kasarnya dibeli, ya kan. Artinya ketika ijab kabul itu saya terima nikahnya, itu bukan hanya menerima nikahnya saja, tapi saya terima semua tanggungan dosa-dosanya, itu termasuk tanggungan dosa-dosanya saya terima. Dia kalau dia tidak beribadah saya akan diadab, itu saya terima dia. Kalau dia tidak taat kepada Allah saya akan dimasukkan ke dalam neraka. Itu saya terimanya kayak begitu juga. Makanya tidak main-main ketika ijab dan qabul itu, maka suami bertanggung jawab 100% atas istrinya. Atas istrinya bukan atas dirinya doang, tetapi atas ibadahnya, atas perilakunya, atas yang lain-lainnya. Ya kan dilihat istrinya itu siapa sih, istrinya kayak baju begitu amat, gitu kan, istrinya siapa itu, jadi menjanda, oh janda, beda urusan. Tapi janda nggak boleh begitu juga ya, Bu ya. Makanya itu kita taat sama suami, kita bakal milih surga yang mana yang kita mau. Beda urusan ketika suaminya memerintahkan kita, minta kita sesuatu yang dilarang Allah. Kita berhak menolak. Ya kan? Kalau sekedar cuma nyiapin kopi, ya kan, nyiapin makanan, maka itu kewajiban istri. Nyuciin baju itu, walaupun nyuci baju bukan tugas istri. Tapi kalau suami udah nyuruh jadi tugas. Makanya Rasulullah itu, masya Allah, Bu, kalau kita lihat Rasulullah, masya Allah, itu suami yang tidak pernah memberatkan istri. Rasulullah nyuci baju sendiri, piring dia makan, ya,
cuci sendiri. Kalau suami yang ngerjain kita dosa nggak ya? Apanya? Kalau yang suami yang ngerjain kita dosa nggak ya? Berarti itu adalah kebaikan, ihsan daripada suaminya. Berarti suami soleh gitu kan. Kita jangan kedemenan, katanya juga. Tapi kalau sama orang di sini Ini mah tuman lagi. Suaminya lagi gimana, kita lagi jengkang aja main HP. kan ada tuh. Itu juga malaikat gede dia begitu lah. Ada tuh yang gitu. Ada. Suaminya yang kerja. Gitu. Nah, tapi kembali lagi, ketika suatu istrinya meninggal, kalau suami itu ridho dengan istrinya, maka dia akan masuk surga. Ya, ini mah belum meninggal udah disumpahin suaminya. Nah, makanya pentingnya suami jadi orang yang soleh itu begitu. Ya, pentingnya kita punya suami soleh itu begitu, ngerti, ya kan? Ngerti, paham, ya kan? Paham nih ketika istri lagi capek, ya kan? Dia bantuin istrinya. Ya tapi tidak bisa istri itu ngedumel. Ya ngedumel cukup dalam hati gitu kan. Jangan ngedumelnya pakai banding-banding gelas. Itu bukan ngedumel namanya. Marah-marah. Ngedumel itu cukup dalam hati, Allah, ya masih suami saya kapan dikasih hidayah ini. Begitu. Ya kan, saya sholat malam, saya rajin gitu kan, saya ngaji, kok suami saya masih begini aja gitu ya. Maka kita yang pertama kita nasihatin, udah dinasihatin, dia mah tiap hari kali gitu. Nasihatinnya caranya bagaimana? Makanya suami kalau nggak berbekas gitu di hati. Jadi ngomel itu sebuah ritual, kebiasaan, bukan sesuatu yang bisa membekas di dalam hati. Tapi kalau kita ini nggak ngomel lagi, ini gua apa ini? Apa ini? Iya biasanya berisik. Kalau kok ini nggak ngomel, habis ngaji kali ya. Habis ngaji, kita berusaha memperbaiki diri. Ya, memang kita nggak bisa sebaik istri Rasulullah. Tapi kan Rasulullah itu kan jadi pedoman kita nih. Jadi pedoman kita. Ya, kita nggak bisa seperti Khadijah, nggak bisa seperti Aisyah, ya kan? Nggak bisa seperti istri-istri Rasulullah, istri-istri Nabi, nggak bisa, beneran. Nggak mungkin ada yang bisa seperti Khadijah, nggak mungkin ada yang bisa seperti Aisyah, ya. Maka dari mana kita mendapatkan kebaikan-kebaikan itu seorang istri? Ya dari mereka. Kita belajar dari mereka bagaimana istri Rasulullah itu ngelayanin Rasul, gitu ya. Bagaimana istri Rasul itu melayani Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari, ya kan? Jadi kembali lagi tadi bahwa seorang suami itu tidak bisa menyeret istri ke dalam neraka, sedangkan seorang istri bisa menyeret seorang suami ke neraka. Kemudian tanggung jawab anak bagaimana? Tanggung jawab anak bagaimana? Tanggung jawab anak itu dikatakan oleh Rasulullah tadi, al-mar'atu madrasatul ul, gitu kan? Perempuan itu adalah sekolah yang pertama untuk anak-anaknya. Makanya salafus salih, orang-orang salih kita mencontohkan bagaimana kita mendidik anak. Jangan 100% kita menyerahkan urusan pendidikan kepada sekolah. Jangan. Makanya Rasulullah itu ngajarin bagaimana kita mendidik anak tuh. Dari mulai 7 tahun, ya kan?
Kalau itu anak 7 tahun udah berani ninggalin sholat, maka boleh dipukul, ya. Tapi pukulannya bukan pukulan orang kampung duku, kencang. Pukulnya begini aja cukup. Ini bukan untuk memukul sebetulnya. Tujuannya bukan untuk memukul. Kalau tujuannya memukul, memar, bengkak, ya, kesel gitu kan. Tapi tujuannya adalah bidarbin ghairu mubarrahin, dengan pukulan yang tidak sampai membekas. Artinya darbin tarbiyatin, pukulan pendidikan, pukulan mendidik, ya. Jadi jangan bosan-bosan Bu kita Bu ngingetin itu. Sampai kapan dah ya? Kagak tobat-tobat kaki saya. Terus itu sampai kapan? Sampai mati kalau bisa. Ya, kan kita pengen ya pengen kan nggak kita masuk surga bareng-bareng sama suami? Iya pengen. Masa kita doang masuk surga, ibu-ibu doang masuk surga, kan nggak enak. Ya kan? Pengen anak pada masuk surga. Makanya kalau kita nih, alhamdulillah misalnya sudah tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu, ya kan? Nggak pernah saya ninggalin saum puasa. Ya kan, saya taat sama suami, yang suami butuh bantuan saya lakukan semuanya. Insya Allah tuh ibu masuk surga. Tapi peduli juga terhadap anak, ya, karena anak itu akan menjadi pahala untuk kita, benar kan? Iya. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Makanya mendidik anak itu benar-benar. Sekarang kan pergaulan masya Allah ini ya, luar biasa. Di sekolah ngomongnya kasar, bener kan? Jadi bingung kita. Teman-teman yang ngomongnya kasar, HP udah macam-macam Bu. Saya nemuin anak nih, masya Allah, ini saya cerita jujur, benar, anak umur ya, anak kelas 5 SD itu di handphonenya film porno banyak. Masya Allah. Ini padahal sekolahnya sekolah Islam. Ini orang tua nangis loh kalau udah kayak begini. Benar nggak Bu? Iya. Masih SD tapi mereka sudah pergaulannya begitu. Makanya mendingan anakmu di rumah aja deh. Udah selesai di rumah dia. Susah kan anak sekarang di rumah aja susah ya. Susah banget. Nah makanya udah selesai pesantrenin, biarin nangis dan nggak apa-apa. Daripada kita yang nangis, benar ya. Tapi kalau anaknya kita rada mendingan gitu ya nggak apa-apa. Didiknya ibadahnya utamanya. Diajarkan dia jujur terhadap dirinya sendiri. Ibadah kan ngajarin jujur, benar nggak? Ibadah itu ngajarin jujur. Ibadah sholat ngajarin jujur terhadap diri sendiri, ngajarin waktu. Ibadah puasa mengajarkan jujur terhadap diri sendiri dan kepada Allah, takut kepada Allah. Itu. Nah, bagaimana kita menjadikan anak kita anak yang soleh? Maka jawabannya adalah kita juga harus jadi orang yang soleh. Ya, kita harus jadi orang yang soleh. Gak bisa kita nuntut buahnya cakep kalau bibitnya jelek. Benar nggak Bu? Kita pengen punya pohon rambutan Robiah, ya kan? Tapi bijinya yang kita tanam biji rambutan Aceh, kira-kira jadi nggak Robiah? Nggak nyampe. Beda bibit. Kita pengen anak kita soleh, ya kan? Pengen anak kita jadi hafal Quran, menghafal Quran, ya kan, minimal rajin sholatnya. Tapi orang tuanya sama sholatnya malas. Jangan bermimpi punya anak yang soleh kalau kitanya belum soleh. Begitu. Makanya ulama terdahulu itu sangat menjaga tradisi kesolehan ini. Jadi alim bin alim bin alim bin alim. Itu orang-orang dulu, guru-guru kita ngajarin gitu. Kiai bin kiai bin kiai bin kiai. Benar nggak? Makanya kan banyak anaknya kiai, bapaknya kiai. Lah emang kenapa? Ya cakep bibitnya unggul ini. Benar nggak? Nah,
Makanya bagaimana kita nih, kita bukan kiai, pengen anak kita nanti jadi kiai, ya didiknya sama seperti kiai mendidik anaknya. Gitu, ya pengen nanti keturunan kita ini kiai ini, bin kiai ini, bin kiai ini, bin kiai, masya Allah, cakep semua tuh bibitnya, ya cakep semuanya, masya Allah. Ini jaga tradisi kesolehan, itu sangat dijaga Bu. Ya, ini alamah bin alim bin alim bin alim bin alim. Makanya orang-orang yang menjaga tradisi itu ya adalah orang-orang yang senantiasa memikirkan, yang mengamalkan ku anfusakum wa ahlikum. Nah, orang-orang yang mengamalkan ayat tadi, ku anfusakum wa ahlikum nar, jagalah diri kalian. Kan Allah bukan nyebut diri kalian doang, selesai semua. Jagalah diri kalian wa anfusakum wa ahlikum, ku anfusakum wa ahlikum, dan keluarga kalian naron, daripada api neraka. Itu jadi menjaga tradisi kesolehan itu susah Bu. Itu anak kita umbar aja, anak kita umbar kayak ayam, biarin dia makan di mana kayak, biarin dia main di mana kayak. Nah ini nggak bagus. Maksudnya perhatikan dia main sama siapa. Ini anak yang temennya ini ngomongnya gimana, kasar atau enggak kasar. Lah pulang-pulang anak kita ngomong yang masya Allah, mohon maaf ya, ada orang tua dikatain anjing, mohon maaf, sama anaknya sendiri. Ini terjadi ini di sekolah Islam elit, bayarannya mahal, masuknya puluhan juta. Anaknya begitu, nangis orang tua, benar, nangis orang tua, masya Allah. Jadi orang tua kadang ngandelin duit, guru punya duit sih, tenang aja, anak gue sekolah yang bagus. Nggak bisa kita menyerahkan semuanya pendidikan itu ke sekolah. Sekolah mah waktunya ada. Apalagi sekarang PJJ, ini kan jam 11 kelar, ya kan? Setelah itu banyak main ya daripada belajarnya. HP udah jadi, sekarang udah jadi racun, bener nggak? Dia lagi main game, ngomongnya kasar. Nah itu diperhatiin. Gak apa-apa kita sekarang anak nangis, gak apa-apa, daripada nanti orang tua yang nangis gitu. Orang tua nangis, sudah tua nangis, ya Allah, udah umur 50 nangis, belum lihat anaknya di penjara keluar masuk, kamu tuh bilang itu ya. Mendingan sekarang anak dia nangis di pesantren ini, anak dia nangis, biarin dia belajar nangis ya. Untuk apa? Untuk mendidik, untuk mendidik. Kita belum punya anak nih yang pesantren, mungkin cucu kita pesantren, ya itu ditanamin yang begitu. Artinya sama sih sebetulnya, pesantren juga belum menjamin seorang anak itu sukses ya, betul ya? Sukses artinya minimal dia paham untuk dirinya sendiri, bukan ada suatu ketika nih saya ini saya waktu jadi guru di pesantren. Ibu kenapa berhenti? Iya Ustaz, soalnya anak saya belum tentu jadi kiai. Saya, emang siapa? Dan belum tentu jadi kiai katanya. Ya emang siapa juga yang pesantren ini cuma pengen jadi kiai? Mainnya salah itu, ya salah itu. Artinya begini, di pesantren itu diperhatikan dari mulai dia bangun tidur sampai tidur lagi. Benar nggak? Jadi mulai bangun tidur dia bangunin jam 3:30, sholat tahajud. Ya walaupun namanya bocah di pesantren ya, sholat tidur Bu. Waduh, apalagi bocah namanya bocah SMP begitu kan, baru gede. Sujud lama banget dari awal sampai akhir sujud, tidur. Tapi kan kita lucu melihatnya gitu ya. Lucunya artinya wah ini dalam masa pendidikan. Ilmu nanti dia udah keluar begitu ya, belajar tanggung jawab begitu, mandiri, ibadah sendiri gitu kan, belajar istiqomah terhadap ibadah begitu. Tapi sekarang Ustaz pesantren ini ada ini serem ya. Iya kemarin saya ada yang nanya begitu, Ustaz ini saya kan mau pesantren bocah nih besok nih,
Nah, tapi sekarang tuh kemarin ada yang itu pencabulan itu bagaimana tuh ya? Jadi saya ini pesantren itu ya asal. Makanya lihat pesantren yang pimpinannya jelas, yang alirannya sama kita sama gitu, ajarannya sama. Jangan kita main mentang-mentang gratis gitu, jangan. Tapi lihat dulu kiainya gitu kan, lihat dulu latar belakangnya. Begitu banyak Bu sekarang pesantren, kalau memang kita kendalanya di uang, banyak pesantren yang gratis yang manhajnya sama kita banyak. Jangan yang cuman proposal untuk pesantren, jangan. Akhirnya itu kan kayak kasus di Bandung gitu kan. Nah ini kalau udah begini yang disalahin apa? Siapa gitu kan. Makanya kita juga harus hati-hati. Gak bisa kita, intinya gak bisa kita 100% menyerahkan kepada sekolah, walaupun itu pesantren. Kita harus lihat juga latar belakang pesantrennya yang sama sama kita. Ini mah orang mana ini mungkin nggak tahu, jauh, mentang-mentang hidungnya mancung udah kayak orang Arab gitu, titiknya enggak begitu. Kita lihat dulu latar belakang ustadznya, kiainya, ya. Makanya jangan sampai nanti anak kita pulang-pulang kita mati nggak ada yang tahlil, tuh banyak, ya. Wah ini Masya Allah. Ini kan sekarang di Indonesia itu Masya Allah, itu banyak ajaran. Ajaran apa aja ada. Ada yang mulai hitam, biru, putih, merah. Ada itu beneran. Nah makanya kita bingung nih, bagaimana cara kita untuk memfilter itu, ya kan? Memfilter ajaran-ajaran tersebut itu adalah dengan kita juga ngerti. Ya, saya nggak ngerti, udah biarin deh dia berarti belajar agama. Tiba-tiba pulang, ibu udah disalahin mulu sama anak. Ya, benar ya? Ibu udah disalahin mulu sama anak. Kalau bisa sampai cadar bu. Ya betul, memang ajaran cadar bagus, ya kan? Tadi kita lihat dulu, ya. Nah, tiba-tiba bu, ini panci dipakai nggak nih? Saya bikin bom. Bom panci dia buat dia kan. Makanya itu penting kita memahami latar belakang pendidikan anak kita, ya. Jadi tadi jangan kita menyerahkan 100% kepada sekolah, ya. Kita lihat pergaulan anak kita bagaimana. Ya kalau udah terjun begitu kan bingung kita, benar nggak? Anak kita diem-diem aja perasaan, ya kan? Anak kita baik-baik aja, tiba-tiba narkoba, benar nggak? Begitu, Masya Allah. Mudah-mudahan kita terlindung, dijauhi daripada hal-hal yang begitu ya Bu ya. Mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita dilindungi oleh Allah, dijadikan keluarga yang suaminya soleh, istrinya soleh, anaknya soleh dan soleha. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ada mau yang nanya Bu? Ini kita udahin dulu ngajinya. Ini belum masuk ini nih, belum masuk. Insya Allah pekan depan kita baru masuk. Silakan, pertanyaan boleh. Apa aja? Suaminya galak gitu. Hah? Suaminya galak? Ya, galak. Galaknya sampai ini enggak? Masih pisau enggak? Ada nggak yang kayak Fir'aun suaminya? Enggak ada. Jadi masih bisa diatasi, ya. Suaminya Fir'aun aja bisa diatasi, ya kan? Dan suami kita galak itu biasanya suami egonya lebih besar ya. ya Kita selalu ngalah dulu kayak dia. Tergantung orangnya sih. bergantung betul. Kalau saya merasa saya ngalamun gitu. Jadi enggak gini, kalau suami galak maka kita jangan galak, ya. Makanya dalam rumah tangga itu kan kalau istrinya rada cerewet, suaminya sih, maksudnya nggak sabar gitu ya. Nggak sabar gitu maksudnya, bukan ada galak, nggak sabar. oh nggak sabar. Ya berarti kalau suaminya nggak sabar kita harus sabar.
Kalau suaminya kurang sabar, maka kitanya harus sabar, Bu Haji. Ya, ya sebaliknya gitu. Kalau suaminya pemarah, maka kita jangan pemarah. Makanya banyak rumah tangga yang retak ya, bahkan sampai selesai begitu ya, karena egois sama-sama gitu, nggak ada yang mau mengalah. Maka sekarang bagaimana caranya kita ya mengalah? Kalau kitanya memang rada cerewet, suaminya harusnya mengalah. Ya ini kitanya cerewet, suaminya kira nggak cocok. Ya, nah kalau suaminya agak pendiam, kita cerewet, itu berarti cocok. Bukan? Istrinya sabar, suaminya kurang sabar, cocok. Jangan subur mau ya. Kalau dua-duanya kalah enggak. Makanya kan nanti banyak di sini diajarkan bagaimana istri dengan suami. Kan kalau udah ngaji maka terbuka ya, Bu ya. Diajarin, oh begini, oh berarti saya salah dong selama ini. Oh berarti ini bener nih saya nih, suami saya yang salah. Gitu kan? Nah, kalau suami saya yang salah, bagaimana saya cara menyampaikan ke suami? Ntar pelan-pelan, ntar diajarin juga. Jangan tiba-tiba langsung ngomel. Suami juga jadi kesel, ya kan? Ya tadi banyak komunikasi. Rasulullah jangan sama, Bu. Emang ada siapa istri Rasulullah nggak cemburu sama Rasulullah? Ada siapa istri Rasulullah nggak pernah marah sama Rasulullah? Bahkan ada dalam surah At-Talaq, ada kan dalam Al-Quran surah At-Talaq, artinya apa talak? Cerai. Berarti dalam Al-Quran ada namanya surat perceraian. Surat cerai. Itu surat cerai apa beda? Akte cerai ada. Akte adanya. Makanya dalam surah At-Talaq, oke, surah At-Talaq ini berkisah tentang Nabi. Dalam surah At-Talaq ayat 1. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wahsu al-iddata wattaqullaha rabbakum wa la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yukhrijna illa ayatina bi fahishatin mubinah wa tilka hududullah yata'adda hududallah faqad zalama nafsahu la tadri 'ala Allah yahdithu ba'da dzalika amra. Gini. Ini surah At-Talaq ini adalah teguran. Masa Nabi cerai gitu? Masa Nabi cerai? Ya, makanya ada surat At-Talaq. Nah, dengan siapa? Dengan salah satu istri Nabi yang namanya Hafsah. Hafsah itu, tahu gimana sifatnya Hafsah? Hafsah itu Masya Allah cerewet. Bahkan nih ketika Rasulullah menikah dengan Hafsah, itu sahabat-sahabat pada ngomongin, pada heran, lah itu Rasulullah mau baik itu dia kalau nawa kayak begitu. Ya begitu bahasa terbodohnya, mau baik dia tuh nikah begitu deh. Tapi itu, tapi ternyata Hafsah ini putri dari sahabat Rasul. Siapa? Umar bin Khattab. Ya, Hafsah binti Umar. Nah, ketika jadi Hafsah ini banyak ngeluh sama Rasulullah. Pokoknya ngomel, cerewet, cerewet. Bahkan pernah suatu ketika ini Rasulullah ini depan Hafsah. Pernah suatu ketika Rasulullah minum madu, ya, minum madu di istri sebelumnya. Ya biasalah, ketika giliran Hafsah, Nabi nggak minum madu, ngomel. Rasul, tadi kamu di sana minum madu, kok di sini nggak minum madu? Rasulullah sampai kesel. Perihal madu itu istrinya ngomel, hatta sampai Rasulullah mengharamkan madu. Nah, mengharamkan madu untuk dirinya sendiri. Kata Rasul, wa alayya dalam konteksnya itu pokoknya
Saya mulai hari ini mengharamkan madu. Madu, semua madu. Nah, sampai ditegur oleh Allah dalam surat At-Tahrim. Ya. Surat At-Tahrim itu teguran untuk Rasulullah. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimuna. Ini nanti sebentar ayatnya mana ini. Surat At-Tahrim. Nah, ini At-Tahrim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Wahai Nabi, kenapa kamu mengharamkan yang Allah halalin? Gitu kata Allah. Tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Yang padahal kamu cuma pengen ridho dari istri kamu. Ngerti kan? Jadi gara-gara pengen ridho dari Hafsah ini, dia kesal sama Hafsah, ya kan? Udah kalau begitu gue haramin aja madu semuanya, begitu. Rasulullah kesal. Kemudian diingatkan oleh Allah, kenapa engkau mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah? Cuman gara-gara pengen ridho daripada istri. Allah Ghafurur Rahim, tapi Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Masya Allah. Ini Nabi. Tapi Nabi itu bukan arti Rasulullah berbuat salah, ya Bu ya. Rasulullah itu maksum, terjaga. Jadi semua itu yang ada dalam diri Rasul itu adalah contoh untuk kita. Contoh untuk kita. Ini Nabi aja nggak boleh, apalagi kita. Kita nggak boleh sekata-kata nih. Udah kalau gitu gua gak bakal makan ini lagi, gitu. Gua nggak bakal minum ini lagi dah. Ya, artinya apa? Ini diajarkan untuk kita supaya kita jangan juga berbicara semaunya sembarangan. Ya, gara-gara kita pengen ini, ya kan, kesal dalam hati, kita ngomongnya sembarangan. Jangan. Kata Rasulullah aja itu ditegur oleh Allah. Ini banyak Hafsah ini ngeselin Rasulullah, banyak. Ya artinya Rasulullah juga punya istri yang begitu, ya. Tapi yang hebatnya lagi adalah kisah istrinya Umar bin Khattab, yang salah satu khalifah. Itu beliau Umar bin Khattab itu kan orangnya apa? Bahkan dikatakan kalau beliau lewat jin aja pada kabur. Iya, saking seremnya. Tapi kalau diomelin istri ternyata Umar bin Khattab itu diem. Kalau diomelin istri tetap diam. Ya, jadi suatu ketika Umar bin Khattab ini ada sampai pokoknya lempar apa dah tuh. Istrinya sampai ngomel-ngomel, tiba-tiba ada tamu, tapi tamunya karena lagi diomelin, itu tamunya diam aja di depan rumah. Ya kan, udah selesai diomelin, Umar keluar. Wahai Amirul Mukminin, saya mendengar engkau diomelin sama istrimu. Kok kamu diam aja? Engkau ini kan jangankan manusia, ya setan aja kalau melihat Umar lewat kabur, maka masih diomelin istri diem, begitu bahasanya mah. Kata Rasulullah, kata Umar bin Khattab apa? Saya sangat menghormati istri saya. Karena apa? Karena istri saya yang telah letih mengurus rumah tangga saya dan juga mengajarkan anak-anak saya. Itu jawaban dari Umar bin Khattab. Masya Allah. Pengen punya suami begitu? Yang diomelin ya maksudnya. Belum muda tuh ibu. Gimana? Ya. Seandainya ini kita dikasih belanja sama suami, terus ada kelebihannya dan misalnya kita buat saudara kita yang bisa gitu bagaimana? Izin sama suami. Izin gitu ya. Ya, mesti izin sama suami. Kalau suaminya soleh, insya Allah. Bilangnya dengan baik-baik, ya Bu ya. Bilangnya dengan baik-baik. Misalnya dikasih uang belanja tuh sebulan, misalnya ya 3 juta, gitu kan. Jadi kita udah selesai nih belanja 1 bulan, udah selesai akhir bulan, bilang sama suami ini ada lebih nih 500.000 misalnya, gitu kan. Boleh nggak nih? Saya mau ngasih si
silahkan. Misalnya suami bilang silahkan kasih, tapi kalau misalnya suaminya melarang jangan. Ya, kalau suaminya melarang jangan. Dengan alasan-alasan yang misalnya masuk akal gitu ya. Kalaupun nggak masuk akal pun jangan. Tetap ya, tetap jangan. Itu buat memancing. Ya Ustaz, pagi ini suka terus terang kita ngambil dari dompet suami. Tapi belanja lagi terus jangan nanyain nggak apa-apa. Ketahuan ya ini. Tapi kan yang nanyain sih, dia nanyain kalau mau ganti rokok, apa gitu, tapi udah dikasih bulanan pasar. Tapi kalau udah jadi kebiasaan Bu, maksudnya artinya gini, artinya kebiasaan itu suaminya maklum, misalnya di dompetnya memang ditaruh aja di atas meja tuh. Enggak, suaminya ditaruh dompet aja tuh di atas meja. Dan biarin bini gua ambil sendiri aja. Enggak masa kalau lagi nyuci tuh ada, saya nggak bilang kamu aja nggak masalah ya itu ya. Oh, itu rezeki. Nah, beda ya, beda artinya di kantong suami misalnya gini, beda yang di dompet. Tapi ya itu pastilah semua ibu-ibu pernah tuh nemuin. Nggak pernah bersih banget dulu sama. Apa jangan-jangan nyuci sendiri kali suaminya? Nah, kalau ini ya Bu ya, jangan dibiasakan kita mengambil hak suami tanpa suami tahu. Ya, jangan. Tapi ya itulah artinya ketakwaan. Nah, tapi kalau misalnya tadi saya bilang suami sudah biasa atau suami udah ada ucapan, nanti kalau mau ini ambil aja di situ. Itu silakan. Tapi kalau tidak ada ucapan maka lebih baik jangan. Walaupun itu adalah suami dan istri, ya. Kayaknya kecuali misalnya nemunya di dompet suami, sama aja namanya. Nah, itu kalau bisa bikin kesepakatan dengan suami. Apa misalnya ya, ini kalau saya nemu duit di di celana atau di baju buat saya ya, itu boleh. Nggak ngomong. Ya iya ngomong, nggak apa-apa kalau gitu. Tapi ngomongnya jangan pas tahun setelahnya begitu. Kalau kita ngambil duit dompet di dompet lain beda urusan. Ya ya. Tadi jangan, kalau di dompet suami jangan. Kecuali sudah diizinkan. Ya, makanya itu kita ngajarin juga. Kita ngajarin anak itu. Ngajarin anak. Kalau memang kita mau anak kita jadi anak yang bertakwa kepada Allah, maka kitanya harus bertakwa juga. Kan itu kita ngajarin, oh ini punya suami gitu kan. Walaupun halal gitu ya, kecuali suaminya pelit. Nah, itu beda urusan lagi. Nah, nggak boleh ya. Nah, kalau suaminya pelit beda urusan ya. Ya, beda urusan. Suami punya gaji misalnya 10 juta sebulan. Lah kita dikasih duit gopek. Dia mau beli aja. Maka itu kita ambil tapi sesuai kebutuhan. Ya Bu ya, ambil sesuai kebutuhan, jangan lebih. Misalnya kita butuh buat ini aja nih, buat belanja hari ini 50.000 ambil. Tapi jangan, kalau bisa bicarakan dengan baik. Kalau memang suaminya tetap kekeh gitu, enggak ini saya, jangan. Nah maka itu udah boleh dikatakan ya. Kebutuhan aja, sesuai kebutuhannya Bu ya. Jangan berlebih dari kebutuhan. Jangan buat jalan-jalan gua ambil juga. Buat ke mana? Jangan. Bisa pemijahan nggak sih? Nah itu jangan. Bahkan sampai kalau kita nemu duit di rumah itu kita umumin dulu Bu. Sampai kita nemu duit misalnya ada duit 100.000 di bangku itu siapa? Rasanya gue udah jadi Islam nggak punya duit. Tanya suami, memang demen, nggak boleh ya. Itu kan subhat Bu, kata subhat. Nanti kalau bukan punya suami gimana? Ya kan? Kalau bukan punya suami gimana? Berarti subhat. Uang subhat itu sama dengan haram. Masuk tuh uang subhat ke dalam tubuh kita,
maka jadi daging yang haram. Kalau Tadi katanya pengen masuk surga. Ya. kalau ketemu di jalan tapi belum, bukan saya seandainya ada di jalan mobil itu bagaimana? Oh itu ada panjang Bu aturannya. Dalam fikih itu panjang. Yang pertama kalau misalnya nih kita nemu duit di jalan, gede nih duitnya, misalnya 100 juta, ya kan? Maka itu banyak yang langkah harus dilakukan. Ini dalam fikih ya, dalam fikih yang pertama harus diumumkan melalui apa? Melalui koran atau TV. Pokoknya yang semua orang satu negeri itu tahu. Ya kalau nemunya 100.000 nggak gitu juga sebetulnya. Kita tetap diumumin itu salah satu syarat supaya harta itu nggak akan berubah dari syubhat jadi halal. Nggak akan berubah tiba-tiba, wah ini 100.000 mungkin kalau saya beli ini beras, nanti berasnya saya kasih anak yatim jadi halal kali ya. Enggak, tetap kita akan menanggung dosa syubhat gitu ya Bu ya. Akan diganti dengan dengan yang halal kita dengan syubhat diganti gitu. Makanya itulah hati-hatinya kita. Oh sama kalau kita nemu nih misalnya, tapi kita ceplos itu kotak amal itu gimana? Nah itu kan berarti kan dalam arti kita sadar ini duit orang lain. Ya, jadi ceplos itu Harusnya diumumin dulu. Diumumin di tempat nemu itu. Ya betul. Ya minimal misalnya saya nemu di sini, ya minimal sekeliling. Ya kan sekeliling nih. Misalnya ada rumah nih banyak, tanya dulu. Jadi bukan kita lagi di tengah jalan dicapai. Ya tanya dengan rupa-rupa sekelilingnya gitu. Itu fikih ya Bu ya. Kalau fikih nggak bisa kita asal ngomong. Ada hukumnya. Diiklan. Nanti kemudian setelah diumumkan nggak ada yang ngaku juga nih. Kita tunggu sampai 1 tahun. Tuh, 1 tahun nggak ada yang ngakuin, baru tuh harta itu jadi halal. Ya Bu ya. Kalau misalnya kita baru nemu, wah udah demen banget dan nemu sampai ambil aja lah, jin lah katanya. Maka, nah itu dalam hati kita berarti sudah masuk sesuatu yang haram. Makanya tuh hati itu demen gini. Kan seseorang itu demen berbuat kejelekan karena masuklah dalam perut dia, masuk makanannya dia sesuatu yang haram, yang syubhat. Orang yang sering makan yang syubhat, yang haram, maka perbuatannya akan banyak yang haram, yang syubhat gitu, yang nggak berkah. Makanya kan pentingnya kita kan pengen punya anak soleh. Ini di pengajian diajari pengen gimana caranya pengen punya anak keturunan soleh, cari rezeki yang halal. Yang halal kita dapat sebulan 1 juta itu lebih baik daripada yang haram atau yang syubhat 10 juta. Itu kan berarti kita udah ngajarin takwa kepada anak kita. Gak apa-apa, nak kita makan daripada tempe dah, itu kan daripada daging haram, betul nggak? Gitu, itu yang kita tanami. Kalau udah ada prinsip itu dalam hidup kita, maka insya Allah anak-anak kita akan jadi anak yang keturunan yang taat kepada Allah. Begitu. Iya silakan. Terus bulan muda itu sholatnya batal nggak sih Pak? Sholatnya jam berapa bulan muda itu? Sholat meludah begitu di mana? Meludah. Oh meludah. Jadi kalau antara sholat bulan muda itu kalau Oh kalau nggak apa-apa Bu. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Soalnya saya pernah dengar katanya kalau sholat kalau ada udahnya harus dimudahin mana ini kan repot banget. Ada juga yang boleh. Yang pas juga gini nanyanya, boleh nggak kita meludah saat sholat gitu? Ya kan? Nah, meludah saat sholat itu kalau memang kondisinya darurat boleh, tapi nggak boleh. Adab itu kalau ngeludah kemana Bu? Ke kiri atau ke bawah, jangan ke kanan. Nah, kalau ketahuan maksudnya batal nggak sholatnya itu Pak? Ya, enggak ada dosa itu, kecuali ludahnya mengandung saripati daging dan ayam.
sendiri. nggak apa-apa, kecuali ludahnya dikumpulin, udah segelas baru diminum. Sering ada yang ceramah begitu, makanya kalau kita Enggak. ada lagi sholat ada ludahnya, udah diludahin nggak betul dan ludahnya nggak repot gitu. Oh, nggak apa-apa Bu. Nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Dalam ludah puasa nggak apa-apa, sholat nggak apa-apa. Kalau lagi ya katanya habis sholat tarawih, misalnya kalau minum teh manis itu nggak boleh ya, maksudnya habis sholat minum air putih ya, nggak boleh yang manis-manis Ustaz. Kalau lagi terawih kan kita suka bawa minum. Bukannya nggak boleh sih, lebih ke makruh. Iya. Jadi Minum makan pada wudhu pun nggak apa-apa, tapi makruh. Kalau bisa ya tidak ada rasa gitu, tidak ada rasa, itu makruh. Nah makruh itu kan sesuatu yang hampir haram kan, ya hampir haram. Nggak boleh bawa minum air putih. Apa ya? Kalau terawih kan kita suka bawa air putih. boleh itu Maya. Boleh air putih, lebih baik air putih. Kalau memang pengen manis-manis nggak apa-apa. Kan suka terawih bawa air putih ya. Air putih mah boleh. Boleh ya. Nggak apa-apa. Soalnya ada yang nggak boleh gitu. nggak boleh Oh, minum air putih. ajaran siapa itu? Nggak boleh. Kayaknya nggak terlalu parah banget sih Islam kayaknya. Oh, iya. Bu, tenang aja. Islam itu agama yang fleksibel. Ya, bahkan berludah ketika sholat aja boleh. Ya. Nah, betul. Berludah ketika sholat boleh. Tapi lebih bagus kalau mau berludah nih. Kalau berludah ketika sholat jangan ngeludahin orang. Nggak boleh, itu haram. Ya. Soalnya katanya nggak boleh ditelan sholatnya batal. Jadi Oke. saya gitu, dengarnya begitu. Jadi kalau kita sholat ada ludahnya harus diludahin, nggak boleh ditelan. Soalnya kata makanya nggak bingung mau sholat. Oh, enggak, insya Allah. sebelum Nah, pokoknya gini, adab berludah itu ke bawah boleh, atau baju sendiri diludahin nggak apa-apa, atau masuk kantong gitu, atau dan ke kiri gitu ya, jangan ke kanan. Itu adab berludah. Dan ngeliat-ngeliat dulu ada orang nggak, main ludah-ludah aja, orang di samping. Dan sebelah kirinya marah. Iya, ya sebelahnya. Ini kagak jadi sholat itu bapak sini. Jadi berudah-udahan. Iya. Itu ada yang lain. Ibu. Kalau yang gitu kayaknya kayak pesantren inian dah. Kalau yang gitu mah. Bukan kali Yang pesantren apa tuh Ustaz yang cuma ngaji-ngaji doang gitu. Salafi. Oh, salaf. Itu bukan beda dengan salafi ya, Bu. Salaf Wahabi. Iya, kalau yang gitu-gitu kayaknya terlalu Yang kaku gitu. Makanya jangan kaku-kaku, berislam itu jangan kaku-kaku, tapi juga jangan terlalu santai ya. Jadi ummatan wasatan, dalam Al-Quran itu ada namanya ummatan wasatan. Apa itu ummatan wasatan? Umat yang di tengah-tengah adanya nih. Jangan terlalu kaku, jangan terlalu lunak. Ya, karena kalau terlalu kaku gampang dipecahin, dan kalau terlalu lunak gampang dibengkokin. Ya, artinya kita tetap Islam ini agama yang lurus, yang tengah-tengah nih. Jangan kita terlalu condong ke si anu, jangan terlalu condong ke sini. Iya, makanya Islam itu ya begitu tadi. Makanya dakwah itu paling indah kalau diajarkan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Dakwah itu, Bu, ya, ini adab dakwahnya. Cara dakwah yang menurut Islam diajarkan dalam Islam. Dakwah itu bukan memaksa. Ya, dakwah itu bukan memaksa. Kita nggak bisa memaksa suami kita untuk dia taat kepada Allah. Ya, tapi dakwah itu bil hikmati wal mau'izatil hasanati. Dengan hikmah dan mau'izah hasanah. Ada cerita dari Tuan Syekh Hasyim Asy'ari, ya, pendiri NU. Ada suatu ketika seorang yang ini demen judi, demen banget judi, main kartu, nggak tahu judinya judi apa dah. Banyak ketika itu ada orang yang demen banget judi. Nah tiba-tiba ada Kiai Hasyim Asy'ari datang, ya, ke tempat judi itu dan menantang, bukan menantang. Kau coba emang kamu bisa lawan saya, kata Kiai Hasyim Asy'ari. Ya kan? Ya udah.
Ternyata Kiai Zanari menang tuh lawan itu orang. Nggak sampai berapa kali ini orang yang ahli judi ini bingung. Nah ini kan Kiai, masa kok bisa main judi sih? Gitu. Kok bisa sih? Kalau begitu, kalau kamu mau bisa, kamu datang ke pesantren saya. Ya, datanglah ke pesantren itu. Kiai saya mau diajarin. Diajarin apa? Itu Kiai menang dulu main judi. Nah, tapi Kiai Zanari nggak langsung itu haram, enggak. Ya, enggak. Makanya kalau kita ketemu orang yang awam banget itu jangan langsung bilang haram. Tapi bukan juga kita bisa bilang halal, ya. Artinya hukum itu nggak berubah, Bu. Ya, hukum itu nggak berubah. Tapi yang berubah itu cara dakwah kita. Ya, terus tadi ceritanya. Udah, kalau kamu mau ikut saya, mau saya ajarin, kamu harus sholat 40 hari, 40 malam, 5 waktu, jangan ditinggalin, plus tahajudnya, jamaah. Waduh, kata, itu doang nih syaratnya? Iya, itu aja. Udah tuh. Dia tiap hari jamaah, 5 waktu, sunnah-sunnahnya dijalanin. Sampai 40 hari dia lupa. Masih diingat 40 hari dia tadi. Kiai, ini gimana? Jadi nggak ngajarin saya? Dia main lagi tuh. Jadi apa namanya Kiai? Kalah lagi. Berarti kamu belum nih. Kamu belum nih. Ilmunya belum tuntas. Akhirnya disuruh belajar. Nah, setelah itu dia lupa. Ya, setelah beberapa bulan belajar lupa dia yang tadinya mau belajar judi, dia lupa ternyata dia dapat hidayah. Dan akhirnya ditanya sama Kiai, masih mau nggak? Dia enggak. Dan dia ya itu jadi orang yang paling benci terhadap judi. Itu juga terjadi pada zaman Rasulullah. Apa? Itu terjadi pada zaman Rasulullah. Tiba-tiba nih lagi begini nih, lagi ngaji, ada satu anak muda yang ngomong, ya Rasulullah, izinkan saya berzina. Wah, ini yang Rasulullah bilangnya. Tapi Rasulullah apakah kesel? Tapi sahabat banyak yang kesel. Waduh, wah, iya kan? Izinkan saya berzina. Lalu Rasulullah senyum. Tuh, itu Rasulullah. Akhlaknya luar biasa. Rasulullah nggak langsung. Zina haram nggak? Haram. Min akbaril kabair. Daripada dosa yang paling besar berzina. Kemudian itu orang itu dipanggil sama Rasulullah, sini, kamu sini. Diketemukan lutut Rasul bertemu dengan lutut orang itu, ya kan? Kemudian diajak ngomong, dipegang dadanya tuh orang. Coba kamu pikir, kira-kira kalau ibu kamu dizinahi sama orang, kamu marah nggak? Dia kosong, marah. Nah, kalau anak perempuan kamu dizinahi sama orang lain, kamu marah nggak? Marah. Kalau saudara perempuanmu dizinahi sama orang lain, kamu marah nggak? Marah. Setelah itu selesai. Dan setelah itu didoakan oleh Rasulullah, dan orang itu jadi orang yang paling membenci terhadap zina. Masya Allah. Tuh Rasulullah ngajarin nggak langsung tiba-tiba ngomel, ya kan? Iya. Jadi Islam itu agama yang rahmatan lil alamin. Artinya apa? Rahmat itu apa sih? Kasih sayang, loh. Alamin itu untuk semesta alam. Jadi Islam itu adalah agama rahmat, agama kasih sayang. Agama kasih sayang kira-kira kita pakai marah-marah nggak ngajarinnya? Pakai caci maki nggak? Pakai menghina nggak? Gitu. Pakai ngomel nggak? Enggak. Udah jam 3 nih. 2 menit lagi. Udah ya? Ya, kali ada mau pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, kita cukup. Alhamdulillah ya, para jamaah semuanya. Ini pertemuan keberapa? Yang ketiga ya? Ketiga. Mudah-mudahan istiqomah. Mudah-mudahan besok lebih banyak lagi jamaahnya. Jangan
jangan bosan untuk ngajak, ya. Jangan bosan untuk dakwah. Besok pengen saya buat itu kayak banner gitu di HP, sebarin aja di status WhatsApp kan. Daripada status WhatsApp yang lain-lain, mending yuk ibu itu kita ngaji. Itu kan dakwah juga, Bu. Tapi jangan memaksa, mengajak tidak memaksa. Ya, tapi dengan kata-kata yang baik, kata-kata jangan lu kan ilmunya masih belum banget. Ngaji ya, kawan ngaji gitu orang. Lu bisa lu aja jangan lu. Ya walaupun itu bercanda tapi jangan ya gitu orang. Lu kan masih ini soal rajin cara lu mani. Lu aja mau ngaji. Jangan begitu. Cara mengajak kita bukan dengan mengejek. Cara mengajar kita bukan dengan memaksa, tapi mengajar kita dengan kasih sayang, dengan rahmat. Kamu kan ini saudara, ya kan? Suamimu itu anakmu ada, yuk kita belajar gitu. Misalnya enak kok. Enak, apa aja enak. Kalau udah diajak nggak mau gimana? Nggak apa-apa, udah. Iya. Yang penting kitanya istiqomah. Gitu. Udah. Kalau diajak nggak mau, udah selesai. Ya, selesai tugas kita. Karena kita bukan Rasul, ya kan? Kita hanya mengajak. Adapun dia mau atau tidak, maka itu urusan dia dengan Allah. Hidayah itu urusannya. Itu ya itu ya. Malah ada dikatakan begini. Orang yang udah umur 40 itu nggak mau ngaji juga, maka dikhawatirkan dia mati dalam keadaan su'ul khotimah. Alhamdulillah nih, iya, udah umur 40 tapi dia nggak mau ngaji, nggak mau belajar lah, nggak mau belajar Islam, dikhawatirkan mati dalam keadaan su'ul khotimah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kayak kita nih, mudah-mudahan kita jadi orang yang istiqomah, jadi orang yang istiqomah belajar agama, istiqomah ibadah kepada Allah, dijadikan suami kita suami yang taat kepada Allah, saleh, keturunan kita keturunan yang saleh dan salehah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'afina ya karim wa'afina ya rahman wa'afina رحيم. اللهم ثبتنا بالإيمان وثبتنا بالإسلام وثبتنا بالتوحيد وثبتنا بالمعرفة وثبتنا على دين الإسلام من دار الدنيا إلى دار الآخرة. اللهم لا تجعل فينا سقيا أو محروما. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبمعجزة الفاتحة وبشفاعة الفاتحة يا بارج الهم يا كاشف الغم يا من لعباده يغفر ويرحم يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا رحمن يا دافع البلاء يا رحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bisa kita amalkan dan juga bisa kita ajarkan kepada anak kita, kepada suami kita dan juga orang-orang terdekat kita. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang benar itu dari Allah, yang salah karena kebodohan saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Muntasor yang telah memberikan arahan, bimbingan serta pembelajaran untuk kita laksanakan pada kehidupan kita sehari-hari, dan banyak sekali manfaatnya yang kita dapati dari yang kita